Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Wah guys, ini sangat memalukan di mana DPR kita teman-teman saat rapat membahas RUU perampasan aset ini ribut teman-teman, saling bantah bahkan dengan nada keras. Ya ini sungguh-sungguh memalukan, ternyata banyak sekali anggota dewan kita yang tidak setuju, tidak sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait RUU perampasan aset, dan di dalam rapat teman-teman mereka secara terang-terangan bahkan tidak malu dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia menolak teman-teman, diam-diam ya, memang tidak mau RUU perampasan aset ini disahkan. Nah hari ini teman-teman kita bakal tengok saja langsung RDPU ya tentang pakar dan akademisi terkait masukan RUU perampasan aset. Waduh, ini Pak Dewan kenapa sampai seperti ini? Sudah bolak-balik teman-teman dibahas tidak dijadikan undang-undang. Apa memang kalian tidak mau RUU perampasan aset ini disahkan? Oke deh teman-teman ya, biar lebih jelas mending kita langsung simak rapat RDPU ya yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita terkait RUU perampasan aset yang malah berakhir teman-teman ribut. Kita simak informasi selengkapnya. Enak aja lu pada nyolong uang rakyat tapi kok nggak mau ngembaliin. Kena skakmat Pak Prabowo kan pada akhirnya. 14 tahun RUU perampasan aset ini sengaja dianggurin dan dibikin mangkrak guys. Tapi kini di eranya Pak Prabowo gak ada lagi kamus kompromi. Beliau langsung desak DPR buat kebut aturan ini. Masih ingat kan ucapan legendaris dari Bambang Pacul kalau RUU ini cuma bisa sah atas izin dari Ketua Umum Partai. Nah sekarang Menteri Pak Prabowo langsung gerak cepat ngelobi para ketum partai itu. Mau ngeles pakai alasan apa lagi kalian, ha? Tonton video ini sampai selesai cuma di channel Yuda Media HD. Apalagi ini guys, seperti dilansir dari akun Instagram Takedown dan Transit.id. Di sini kita bisa melihat bahwasannya 14 tahun mengendap Prabowo desak DPR kebut RUU perampasan aset. Kata Pak Prabowo, enak aja nyolong tidak mau kembalikan. Ya, enak aja kalian. Emang bener-bener ya. Kita baca sekilas teman-teman caption dari postingan ini ya. Seperti dilansir dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keseriusannya ya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Presiden secara resmi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR untuk segera memacu pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang telah lama tertunda, teman-teman. Menolak pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami agar supaya Komisi 3 bisa
melakukan pembahasan RUU perampasan aset ini dengan segera. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, advokat cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Semuanya ya, sangat kaya untuk ditambahkan di draft daripada Undang-Undang Perampasan Aset. Banyak perdebatan tentang judul yang ideal, apakah tetap perampasan aset atau menjadi aset recovery atau pemulihan aset. Ini sambil berjalan kita masih godok ya, mana yang terbaik. Kalau masyarakat gemesnya itu ingin ya kata-kata perampasan itu ya. Tapi kalau idealnya judul itu ya yang bagus ya pemulihan kan gitu. Karena warna hukum itu juga mesti universal. Nanti kalau dibawa ke luar negeri, apa itu perampasan? Padahal perampasan itu bagian daripada teknis ya, dalam penindakan hukum. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan. Memang banyak permasalahan kita kalau mengaca pada kasus BLBI ya. BLBI itu pinjaman-pinjaman perbankan itu akhirnya harus kembalikan. Yang tidak dikembalikan asetnya diambil. Nah, waktu pengambilan aset itulah terjadi banyak hal. Rata-rata aset itu turun, bahkan anjlok sampai 30%. Ya. Kemudian berkembang di masyarakat ini disengaja atau memang salah urus. Tapi kebanyakan salah urus. Ya. Seperti pernah ada kasus tambak udang di Pasena ya. Gajah Tunggal Group kalau nggak salah itu. Itu waktu disita asetnya luar biasa. Tambak itu lagi produktif sekali. Ya, dan ekspor. Ya, tapi setelah disita nggak bisa ngurus, akhirnya kurang begitu jalan atau jalan terpincang-pincang. Begitu dijual ke pihak tiga, harganya sudah turun. Pihak ketiga juga niatnya bukan mau mengelola, malah jual lagi. Akhirnya mati sekarang. Ya, jadi yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Septa Chandra, ini usul-usulannya bagus sekali ya, karena NCB itu bukan pokok ya, NCB itu suatu adisional ya, yang jalan terakhir apabila tidak bisa lagi dituntut secara pidana secara umum. Yang langkah awal itu baru kemudian dicari cara-cara yang luar biasa untuk mengembalikan aset. Saya setuju ya, ini jalan terakhir ya. Pada prinsipnya penuntutan itu adalah tingkat pertama harus maksimal betul. Terima kasih untuk Pak Septa. Untuk Pak Ahmad dari Cambridge, ini masukannya juga berharga sekali, seperti data awal, masalah ide, masalah kepatuhan, masalah risiko, kesiapan. Ini berkaitan dengan batang tubuh undang-undang yang akan kita bahas. Dan juga disampaikan, NCB ini tidak menjadi jalan pintas. Ketika proses awal dari penuntutan itu ada hambatan masalah. Jadi ini pegangan kokoh juga, hampir sama pendapatnya ya. Tidak jadi jalan pintas. Jadi belum apa-apa sudah NCB-nya sudah jalan. Ya, ini bakal kami sita. Juga proses NCB ini juga masih belum jelas juga, abu-abu. Apakah inventarisir dulu, dinilai dulu, diverifikasi dulu, dikomunikasikan ke hakim dulu.
apakah ada kaitan dengan tindak pidana yang ada, dipilah-pilah dulu bagaimana hukum acaranya dan sebagainya. Nah, ini juga mesti menjadi pembahasan kita supaya tidak ada pelanggaran hak azazi di sini. Saya kira itu saja Pak Ketua untuk masukan dari kami. Terima kasih. Sisi sebelah kanan. Silakan Pak Ketua. Ya. Izin ya teman-teman anggota. Terima kasih ke Pak Septia Chandra, Pak Doktor, ke Pak Ahmad Sukma. Terima kasih masukan yang sangat berharga sekali ya. Ada 3 hal ya, yang saya pengen konfirmasi pendapat Bapak-Bapak berdua. Yang pertama tadi soal apakah yang tepat itu aset recovery, pemulihan aset, untuk nomenklatur undang-undang ya. Apakah perampasan aset? Kalau tadi UNCAC segala macam kan semuanya aset recovery. Nah, saya juga nggak tahu dari mana muncul awalnya itu perampasan aset di Indonesia itu seperti apa, gitu kan ya. Ya mungkin Bapak berdua ada yang tahu sejak awalnya itu munculnya terminologi perampasan aset itu di konteks perumusan undang-undang di Indonesia sejak kapan. Yang kedua, terkait pengawasan terhadap operasionalisasi undang-undang ini, implementasi undang-undang ini. Kita tahu bahwa isu ya soal aparat yang bersih ini jadi masalah sekarang. Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi, maka ini bisa menjadi bencana justru. Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, ya, lalu memiliki kewenangan yang sangat besar, saya pikir akan menimbulkan masalah yang baru. Yang terjadi bukannya aset recovery atau pemulihan aset, perampasan aset untuk negara, tapi adalah perampokan aset oleh aparat yang korup, aparat yang kotor. Nah ini kan kita perlu antisipasi apakah best practices di negara-negara lain ada semacam pengawas khusus ya. Kalau kita ini kan misalnya apa, KPK ada, Dewas dan lain sebagainya. Pengawas khusus yang memang maksimal dan efektif mencegah abuse of power. Takutnya kita malah jadi bisa kayak negara tuh kayak zaman-zaman warlord, tuan-tuan perang gitu kan, kelompok ini menghajar kelompok ini dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga ya, soal pengelolaan hasil dari sistem atau proses aset recovery ini. Pengelolaannya itu seperti apa? Apakah aparat penegak hukum yang memproses sejak awalnya melakukan penelusuran dan lain sebagainya, itu kemudian ada satu unit khusus yang mengelola? Atau ada lembaga lintas departemen misalnya, terdiri dari pihak-pihak yang memiliki juga kemampuan dalam konteks pengelolaan aset. Jadi kita ini kan kadang-kadang puas saja misalnya pada angka. Ini aset yang disita saat ini berapa? Tapi dari yang real masuk kembali ke keuangan negara pada akhirnya berapa? Kalau tadi kan misalnya asetnya apartemen, ya kan, hotel, kebun, dihitung tuh nilai kebun sekian. Lalu dideklar pemulihan asetnya di atas kertas. Padahal ketika asetnya tidak diurus dengan baik, namanya kebun, itu merosotnya itu bisa sampai tinggal 30% nilainya. Misalnya tanaman yang nggak dirawat, lalu dicuri, hasil buahnya dicuri, ya kebun ya, dijarah ya oleh oknum, ya alat-alat beratnya rusak. Nah itu kan pada akhirnya kalau pengelolanya nggak benar, maka nilainya turun. Bahkan bisa jadi justru aset itu membebani keuangan negara, karena untuk merawatnya kan harus keluar uang negara. Perawatan negara dia nggak produktif, buahnya belum matang dipanen, pohonnya rusak, nggak dipupuk. Untuk jaganya kita kerahkan aparat keamanan, gitu kan. Itu kan
memerlukan kos. Ya, jadi tiga hal tersebut kalau bisa ditanggapi, tapi kalau enggak memang tertulis juga boleh ya teman-teman yang kita. Ya guys, sudah kita simak ya jalannya rapat terbaru antara anggota dewan kita dengan para perwakilan masyarakat dalam RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Nah, teman-teman, tadi kita juga mendengar ya beberapa dewan kita yang rasa-rasanya memang tidak mendukung RUU perampasan aset, kurang mendukung. Sehingga ya RUU perampasan aset tidak kunjung selesai. Yang mudah-mudahan teman-teman ya RUU ini bisa cepat selesai lah. Kita nantikan ya teman-teman rapat-rapat selanjutnya para anggota dewan kita membahas RUU perampasan aset. Bakal terus kawal ya, karena itu support terus kajian online teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.